Ayuna, seorang gadis desa berumur 17 tahun. Kulitnya tan, wajahnya oval, mempunyai dua lesung pipi. Sangat manis dan pintar. Anak tunggal dari pasangan Sarto dan Narti. Yuna tinggal di kampung dekat pantai Parangtritis. Sepulang sekolah, pasti membantu ibunya bekerja, yaitu berjualan aksesoris keliling pantai. Hari ini hari Sabtu, karena sekolah libur, Yuna membantu ibu jualan dari pagi hingga sore. Tepat pukul 7 malam, kedua orang tua Yuna mengajaknya makan malam di luar. Cukup sederhana, hanya makan pecel lele di lesehan pinggir jalan. Tumben bapak ngajakin makan di luar, tanya Yuna. Kamu lupa ya, nah? Ibu balik nanya. Yuna mengerutkan keningnya. Lupa apa Buk? Hari ini kan hari ulang tahunmu, sahut bapak. Yuna menutup mulutnya yang membulat. Matanya mengembun.la, sama sekali tak ingat jika tepat di hari ini, umurnya genap 17 tahun. Bapak mencium kening Yuna dengan penuh kasih sayang. Selamat ulang tahun ya, sayang. Maafin bapak yang belum bisa membahagiakanmu. Yuna memeluk bapak, keluarlah bulir bening yang ia tahan sedari tadi. Yuna bahagia, Pak. Yuna merasa sangat beruntung mempunyai bapak dan ibu. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Pak, Bu, pesanannya. Mas penjual pecel lele datang membawakan 3 piring lele, lengkap dengan nasi dan minumannya. Ah, iya, Mas. Terima kasih, ucap ibu. Sekarang kita makan dulu ya. Mereka bertiga makan dengan binar bahagia. Memang bukan keluarga yang berkecukupan. Bahkan penghasilan bapak dan ibu Yuna hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Yuna bisa tetap meneruskan sekolah SMA karena mendapat beasiswa. Lah selalu mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Sudah selesai, ayo kita pulang. Ajak bapak setelah membayar tagihan. Mereka bertiga pulang berjalan kaki, karena memang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Yuna menuntun sepeda bututnya agar bisa tetap pulang bareng bapak dan ibu. Naiki sepedamu, nah, kamu nanti capek kalau ikutan jalan kaki. Tadi seharian sudah kerja, pinta bapak. Yuna kan pengen pulangnya bareng sama bapak dan ibu. Tolak Yuna. Udah naiki aja nah, kamu pulang duluan, lampu yang menerangi jalan dihidupkan. Pasti gelap banget rumah kita. Timpal ibu. Ya udah, Yuna pulang duluan. Akhirnya nurut. Yuna menaiki sepeda, mendahului kedua orang tuanya yang jalan bergandengan. Terukir senyum bahagia di bibir keduanya. Melihat putri sematawayang sudah tumbuh besar dan sangat cantik, tentu sangat bahagia. Apalagi Yuna sangat berprestasi dan disenangi semua guru di sekolahan. Tin, tin, tin. Brak. Yuna yang sudah bersepeda sekitar 300 meter itu menoleh. Menghentikan sepeda, membuangnya. Bapak, ibu, teriaknya. Berlari sekuat tenaga ke arah bapak dan ibunya yang sudah tergeletak di jalan raya. Sebuah mobil sport warna hitam menabrak kedua orang tua Yuna. Darah memenuhi aspal hitam. Orang-orang berkerumunan menolong korban. Seketika, jalanan macet total. Melihat wajah kedua orang tua yang tak lagi terlihat karena tertutup darah, pandangan Yuna kabur. Dia ikut pingsan. Warga setempat menolong Yuna, membopongnya di teras salah satu rumah yang terletak di pinggir jalan. 15 menit, polisi datang mengamankan pengendara mobil. Tubuh bapak dan ibu Yuna dibawa ke rumah sakit terdekat. Ibu Yuna sudah meninggal di tempat kejadian, kepalanya terbentur pembatas jalan dan dadanya terkena batu. Bapaknya kritis dan perlu mendapatkan penanganan khusus. Yuna menangis tanpa henti di depan ruang ICU. Untung ada jaminan kesehatan dari negara, jika tidak, dia tak tahu lagi harus membayar biaya dengan apa. Polisi datang meminta keterangan, tak lama, para tetangga juga datang untuk menguatkan Yuna. Seorang lelaki pengendara mobil sport itu diamankan di kantor polisi. Ada 3 orang lagi, yang juga ikut diamankan. Mereka yang berada di dalam mobil itu. Pangeran Eldesion RK, lelaki berumur 18 tahun, si pengendara sekaligus pemilik kendaraan. Bocah kelas 11 SMA dengan posisi mengantuk saat mengendarainya. Tampan, mako, keren dan berpenampilan menarik. Rambutnya agak panjang dan diwarnai coklat di bagian ujung. Tingginya 180 cm dengan postur tubuh yang atletis. Seorang pemain basket terkemuka seantero SMA Sri Kandi Jakarta. Datang untuk berlibur ke Jogja dengan tujuan pantai Parangtritis. Nggak ngangka, belum juga masuk TPR udah nabrak orang. Itu pun korban meninggal dan yang satu kritis.
Minggu pagi, kedua orang tua pangeran sudah tiba di Jogja. Mama dan papa pangeran mengunjungi rumah sakit terlebih dahulu. Merasa sangat iba saat melihat gadis mungil yang duduk sendirian di kursi besi depan ruang ICU. Berbicara sebentar untuk meminta izin menjenguk pasien di dalam. Setelah mendapatkan izin, kedua orang tua pangeran dipersilahkan masuk dengan seragam dari rumah sakit. Wajah pucat seperti tanpa aliran darah itu terbaring lemah. Banyak alat yang tertancap di tubuh Pak Sarto. Dina, Mama pangeran menitikkan air mata melihat keadaan orang tua ini. Seno, Papa pangeran mengelus lengan istrinya, memberi kekuatan lewat tangan. Pa, kasihan nasib anaknya. Semua karena ulah anak kita. Dina nangis. Papa akan menanggung hidup gadis itu, Ma. Tangan Pak Sarto bergerak pelan, lalu matanya terbuka. Perlahan, mengedarkan pandangan ke segala arah. Mungkin mencari keberadaan sang istri, atau anaknya. Melihat pasien sadar, dengan sigap Pak Seno memencet bel yang ada di atas ranjang pesakitan. Pak, sudah sadar, sapa Pak Seno. Pak Sarto hanya mengangguk lemah. Di mana Yuna, anakku? Suaranya sangat lirih. Dia ada di luar, Pak. Dina yang menjawab. Kalian siapa? Belum sempat Pak Seno menjawab, dokter dan dua orang suster datang. Meminta Pak Seno dan Dina keluar ruangan. Di luar, Yuna tak banyak bicara, ia hanya duduk diam dengan kepala menunduk. Berdoa dalam hati, agar bapaknya selamat. Ketakutan itu sudah menjalar di dalam hati. Ibunya sudah tak ada, tak akan kuat jika bapaknya pun ikut menyusul pergi. Kembali setetes air menetes dari sudut mata. Yuna mengusapnya dengan kasar, tak menyadari jika Pak Seno memperhatikannya sedari tadi. Ceklek. Dokter keluar dari ruangan. Saudara Yuna, pasien ingin bertemu dengan Anda. Dengan cepat, Yuna berdiri dan segera masuk ke dalam ruangan. Pak Seno mendekati dokter lelaki itu. Bagaimana perkembangan pasien dok? Dokter menghembuskan nafas, resah. Tidak bisa terlalu banyak berharap Pak. Bisa jadi besok atau besoknya. Jelas dokter. Dina menutup mulut yang membulat. Menangis, tak kuasa dia, sayangi dia seperti bapak dan ibu menyayanginya. Jangan membuatnya menangis, nak. Karena dia adalah harta kami yang sangat berharga. Jika kamu tak menyukainya, maka lepaskan dia dengan baik-baik, ingatkan jika dia melakukan kesalahan. Jangan mengasarinya. Bapak percaya sama kamu. Tak hentinya air mata membasahi pipi Yuna. Menggenggam tangan bapak dengan sangat erat. Umur bapak nggak lama nak, jadi tolong, jaga Yuna. Jaga dia. Kata-katanya sudah kabur, tak lagi terdengar. Yuna berhambur memeluk bapaknya. Isak tangisnya tumpah seketika. Yuna mohon Pak, bertahanlah. Jangan pergi Pak, Yuna nggak punya siapa-siapa. Siapa yang akan memuji Yuna saat Yuna mendapat piala Pak? Siapa yang akan nyiapin seragam sekolah Yuna? Yuna nggak mau sendirian Pak. Yuna nggak bisa, Hiks, jangan pergi. Yuna mohon, bertahanlah sampai Yuna bisa bahagiain Bapak. Tangisan pilu Yuna mampu menggoyahkan ego dan hati yang membatu. Pangeran meraih tangan Pak Sarto. Lelaki yang sudah sah menjadi bapak mertuanya. Saya berjanji dengan segenap jiwa dan raga. Saya akan menjaga dan menyayangi Ayuna seperti bapak menyayanginya. Saya janji Pak. Setetes air membasahi pipi putih pangeran. Pak Seno ikut menangis mendengar anaknya bicara sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Bu Dina sudah terisak sedari tadi. Pak Duku, Pak RT, tetangga terdekat dan Pak Ustadz juga ikut larut dalam kesedihan. Alhamdulillah. Ucapan yang hampir tak terdengar dari mulut Pak Sarto. Saya bisa pergi dengan tenang. Mengelus kepala Yuna yang masih nempel di dadanya. Jadilah istri yang baik nak. Layani suamimu dengan sepenuh hati. Seperti ibu melayani bapak. Yuna mengangguk dalam pelukannya. Hening. Tak lagi ada suara apapun, Yuna diam, menghentikan isak tangisnya. Semakin mepet ke **** bapak. Suara detak jantung itu tak lagi terdengar. Lalu mengangkat wajah, mata sayunya sudah tertutup rapat, bibir bapak juga tertutup, ada sedikit senyum di bibir itu. Pak, bangun Pak, menggoncang bahu bapak. Tak ada reaksi apapun. Tangis Yuna makin deras. Menatap wajah semua orang yang ada di kamar itu, termasuk dokter yang memang sedari tadi ada di ruangan. Bapak saya kenapa dok? Dokter hanya diam, pelan menggelengkan kepala. Bapak,
Pak, Yuna mohon Pak, bangun. Demi Yuna. Yuna sayang Bapak. Hiks. Bapak. Pemakaman dan semuanya sudah diurus oleh Pak Seno serta Pak Duku di kampung Yuna. Perpindahan Yuna ke Jakarta pun diurus sekalian. Maaf Pak, aku nggak mau pindah ke Jakarta. Aku masih pengen di sini. Aku mau nyelesain sekolahku di sini. Tolaknya dengan lembut. Pangeran terlihat cuek, duduk main game di ponselnya. Menyandarkan tubuh ke tembok kusam rumah peninggalan kedua orang tua Yuna. Nak, Papa tahu ini sangat berat. Nggak mudah menjalaninya, tapi kamu mendengar sendiri kan. Kemarin bapak kamu yang menginginkan kami untuk merawatmu. Kamu nggak perlu takut. Kami akan memperlakukan kamu sama seperti anak kandung Papa. Jelas Pak Seno panjang lebar. Bu Dina ikutan duduk di tepi ranjang lapuk milik Yuna. Yuna sayang, Mama pasti akan menyayangimu sepenuh hati. Kalau kamu kangen pengen pulang ke Jogja, kita bisa kesini kapanpun kamu mau. Bujuknya. Yuna menunduk, mengusap ingus dan air mata. Bukan soal kenyamanan, tapi sungguh dia tak lagi memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Dunianya runtuh seketika. Selama ini Yuna hanya memikirkan prestasi, karena dia tahu, hanya melalui itu kedua orang tuanya akan bahagia. Bahagia saat melihat Yuna pulang membawa piala, sertifikat apapun itu. Jadi, untuk apa dia melanjutkan hidup lagi? Hatinya sudah membeku. Yuna masih sedih, Ma. Maaf. Isak tangis itu kembali terdengar. Bu Dina meraih tubuh mungil itu ke dalam pelukan. Ada Mama, sayang. Mama memang tidak akan mampu menggantikan bapak dan ibumu, tapi kami akan selalu menyayangi dan menjagamu. Seperti mereka juga. Yuna masih terdiam, hanya tetap menangis dalam pelukan Mama mertua. Tenangkan dulu hati dan pikiranmu Nak, Papa akan urus perpindahan sekolahmu besok. Sungguh kali ini Yuna nggak peduli sama sekolah. Semua terasa tak lagi penting. Setelah merasa tenang, Bu Dina merenggangkan pelukan. Mulai sibuk mengusap pipi masing-masing. Lalu menatap wajah manis Yuna yang beberapa hari ini terlihat sangat kusut. Sayang, kamu istirahat ya. Mama balik ke hotel dulu. Pangeran ada di sini nemenin kamu. Kalau butuh apapun, bilang aja sama dia. Dina mengelus lengan Yuna. Iya Ma, jawabnya lemah. Nanti jam 5, Mama sama Papa kesini. Kita makan bareng di luar, agar kamu juga nggak terlalu bersedih. Lanjut Dina. Iya, Ma, jawaban yang sama. Yuna membaringkan tubuh di ranjang tua yang hanya berlapis kasur lantai tipis. Memejamkan mata yang terasa perih karena lelah menangis. Dina membiarkan Yuna tidur, keluar dari kamar menghampiri putranya. Ran, temani istrimu di sini. Kalau dia butuh sesuatu, carikan. Atau hubungi Papa. Iya, Ma, jawaban yang sama lagi. Bahkan Pangeran menjawab tanpa menoleh ke mamanya. Tetap fokus memainkan permainan di ponsel. Ya udah, Mama mau balik ke hotel nyusul Papa. Kamu jangan tinggalin Yuna ya. Please, iya Mama cantik. Udah sana pergi. Gangguin aja deh. His. Mama berjalan keluar rumah, meninggalkan rumah tua itu, seperginya Mama, Pangeran tetap diam di tempat. Fokus main sama ponsel. Sekitar 1 jam, dia penasaran sama Yuna yang ada di kamar. Mematikan ponselnya, berjalan pelan menyibak gorden yang menjadi penutup kamar Yuna. Terlihat guratan kesedihan dan lelah di wajah Yuna yang terlelap. Pangeran berdiri menyandarkan tubuhnya di bibir pintu. Menatap wajah manis itu sambil menyilakan kedua tangan di depannya. Ya Allah, besar banget dosa gue. Membunuh 2 orang sekaligus. Gila kalau sampai gue nyakiti anaknya, apalagi gue udah janji bakalan jagain dia. Lalu, bagaimana sama Intan? Pusing gue. Mengacak rambut dengan sangat frustasi. Kembali lagi ke ruang tengah, duduk di kursi lapuk itu. Menatap foto Intan di ponselnya. Intan, kakak kelas yang dia pacari selama 6 bulan ini. Bahkan mereka menjadi best couple di tahun ini. Gimana nasibnya kalau semua murid tahu dia telah menikahi gadis kampung? Gak lebih cantik dari Intan, bahkan si Intan lebih dari segala-galanya. Sit,